tong entar masuk. Oke, baik. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan, sehingga kita semua boleh dikumpulkan, boleh ada, sehat-sehat, ganteng-ganteng, dari Australia, New Zealand, ataupun di mana saja berada, dengan antusias kita datang sama-sama. Semua bukan karena kita punya kekuatan, kehebatan, tapi itu semua karena pelindungan dan penyertaan Tuhan. Pertama-tama, kita berterima kasih lagi untuk Bapak yang dengan jadwal yang begitu padat, yang kadang juga tidak ada waktu untuk duduk tenang, tapi kita teman-teman dari Papuan Students di Oceania ini, Bapak punya kerinduan untuk bicara sama-sama dengan kita, sehingga Bapak punya waktu, Bapak sisihkan dari satu hari waktu itu untuk kita ada bersama-sama dengan kita di malam ini, menjelang malam ini, mengucap syukurlah pada Bapak, dan buat aktivitas selanjutnya, sehingga Bapak boleh selalu dalam kekuatan yang sehat selalu, Bapak. Dan selanjutnya mengucap syukur juga, welcome untuk teman-teman sekalian, Papuan Students yang ada di Oceania, Australia, ataupun New Zealand, yang boleh ada waktu bergabung. Terima kasih sudah sisihkan waktunya, dan sebelum kita memulai, kita punya para talk di sore menjelang malam ini, saya persilakan Sister Maskarena untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, limpah terima kasih Bapa, kami berikan ke depan hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, hingga sore ini, kami masih didapati sehat, dan kami boleh berkumpul bersama-sama lewat Zoom untuk melaksanakan para talk. Bapa, kami mohon Tuhan hadirlah bersama dengan kami Tuhan, pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya berjalan semua kehendak-Mu. Kami berdoa kepada Bapak pembicara kami, Bapak Surya Mofu, kiranya Engkau bersama-sama dengan dia dalam memberikan materi agar apa yang kami terima boleh membantu kami dalam menjadi lebih baik lagi ke depan Tuhan. Berkati kami semua tempat ini, berkati teman-teman yang belum sempat hadir, berkati kami semua dalam para talk ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, ajarlah kami untuk selalu berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Mas Karena yang sudah pimpin kita dalam doa pembukaan. Selalu semangat dalam belajar dan juga aktivitas saya. Oke, mungkin langsung saja saya panggilkan dan juga perkenalkan kita punya moderator di malam hari ini untuk para talk series ini adalah Lauren Sikinia. Lauren Sikinia ini dia seorang mahasiswa aktif di IUT, University of Technology Auckland ya, sedang kuliah master di jurusan communication. Mungkin kurang lebih begitu. Nanti selanjutnya nanti akan ditambahkan oleh Lauren sendiri. Oke, Bapak, saya persilakan. Terima kasih banyak Christian. Wah. Selamat malam untuk kita semua, dan mewakili teman-teman semua. Mungkin tadi Christian sudah menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Surya Mofu. Terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Christian, bahwa saya Lawrence, tapi sering biasa dipanggil Lau. Jadi U-nya itu diganti dengan O. Kita Papua ini kadang kita ngikuti apa yang selalu diajarkan. Jadi yang ditulis lain, dipraktekkan lain. Jadi right. Tanpa membuang waktu, kita punya waktu hanya 1 jam. Satu hal yang pasti, diskusi ini akan sangat menarik. Teman-teman, pada saat ini sebentar diskusi berlangsung. Kalau boleh, teman-teman aktifkan kamera supaya diskusi kita agak interaktif.
Kemudian yang punya pertanyaan, feel free untuk ditanyakan nanti. Nah, mengawali kita punya kegiatan, Bapak mohon izin sebentar saja karena saya akan perkenalkan sedikit latar belakang tentang Bapak. Dalam slide yang sudah disediakan, puji Tuhan sungguh sangat luar biasa sekali dan slide-nya sangat banyak dan informasi itu kalau kami presentasikan pada saat ini bisa menghabiskan kita punya second diskusinya. Betul, Tapi betul. dengan izin Bapak, kami akan bagikan dia punya slide introduction-nya. Karena di sana ada berbagai informasi yang sangat penting sekali buat kami. Yang bisa kami belajar dari Bapak sendiri. Nah, jadi secara singkat kami hanya pilih beberapa slide. Jadi mohon kesediaan. Nah, kami akan sedikit menjelaskan tentang biodata Bapak. Bapak punya nama Dr. Suril Samuel Mofu, terus gelar di belakangnya masih banyak sekali. Nanti teman-teman akan lihat sebentar. Next. Lanjut. Nah, pekerjaan Bapak, seperti yang bisa teman-teman lihat semua, dari 95 sampai 97, Bapak sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsur Jayapura, kemudian 2008-2011, dosen dan peneliti di University of Oxford, kemudian 2003 sampai sekarang Bapak sebagai dosen Fakultas Sastra Budaya Universitas Papua, Unipa Manokwari Provinsi Papua Barat. Next. Lanjut. Tugas tambahan Bapak seperti yang kita bisa lihat dari 2001 sampai 2002 Kepala UPT Pelayanan Bahasa Unipa, 2002-2003 Dekan Fakultas Sastra Unipa, 2010-2012 Pembantu Rektor 4 Unipa, 2012-2015 Rektor Universitas Papua, 2017-2018 Koordinator Kopertis Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, 2017-2021 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Lanjut. Ya, tadi itu ada punya slide bagian karya-karya ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Bapak. Kemudian ini Bapak punya nama lengkap yang tadi saya sampaikan. Dr. Suril Samuel Mofu, SPD, MED, TFL, MPhil. Kemudian yang berikut ini kita akan lihat sedikit tentang short ini, biografi dari Bapak. Jadi Bapak pendidikan SD, SMP, SMA semua di BIAK, seperti teman-teman semua bisa lihat di sini. Next. Terus pendidikan sarjana S1 di Uncen, terus S2 lanjut. S2 Bapak punya S2 dari Bapak punya S2 dari University of Sydney. Master of Education, and the next. Kemudian Bapak punya MPhil atau Master of Philosophy dari Oxford University. Jadi teman-teman bisa lihat semua, nanti kami akan bagikan dia punya slide-nya supaya bisa dilihat. Next. Ini Bapak punya foto yang tampan sekali. Yang berikut ini Bapak punya Bapak punya pendidikan doktor yang pertama. Jadi Bapak punya beberapa kualifikasi doktor. Jadi ada setelah doktor terus postdoktoral ini lagi, studies lagi yang Bapak sudah lakukan. Jadi ada yang dari Oxford juga, kemudian ada juga dari Harvard. Jadi beberapa 2 top uni in the world gitu. Salah satu putra terbaik Papua yang buat terobosan buat kami semua. Itu sedikit introduction buat kami, as I promise that nanti kami akan share dia punya slide ini dengan izin Bapak. Thank you. Nah, ini foto Bapak bersama Pak Menteri, pada waktu itu Pak Anies Baswedan yang pada saat ini gubernur. Hopefully kalau Pak Anies jadi mungkin wakil presiden, kami berdoa semoga Bapak Mofu jadi Menteri Pendidikan atau mungkin Menristek.
Oke, itu kurang lebih introduction singkat saja dari saya, tapi yang pasti ada hal yang mungkin penting. Bagian dari perkenalan ini mungkin Bapak dia mau cerita. Mungkin teman-teman yang lain sudah melihat, sudah nonton atau tidak. Kami sangat merekomendasikan kalau ada yang pengen sekali tahu untuk Bapak, nanti silakan di Google atau mungkin nanti diketik di YouTube, itu pasti ada video-video hebat, motivasi-motivasi yang hebat nanti akan Bapak sudah sampaikan di sana. Nah, saya berikan kesempatan kepada Bapak mungkin beberapa menit bisa sampaikan sedikit cerita. Bapak itu siapa? Mungkin Bapak suka kita panggil siapa, begitu. Oke, saya terima kasih Lawrence. Ya, saya terima kasih buat Yan dengan Lawrence yang sudah undang saya, luar biasa. Kamu hebat sekali bisa bikin Papuan Students ya Association untuk Oceania ini luar biasa sekali ya. Saya orang biasa-biasa saja, saya orang kampung, bukan orang kota. Saya lahir, tumbuh dan besar di kampung, sekolah di kampung, dan hidup sebagai anak kampung. Tapi saya di pulau, jadi saya orang pulau. Molo-molo, cari ikan, gurita, dan tumbuh sebagai seorang anak kampung di Biak yang sekolah saja bisa bikin saya sampai seperti begini. Intinya di situ. Jadi apa yang kamu lakukan saat ini adalah bagian yang saya sudah lewati pada waktu lalu. Jadi kita sebenarnya sedang melalui lintasan-lintasan yang sama. Puji Tuhan dengan kerja keras, dengan berbagai upaya yang saya lakukan pada waktu lalu, saya bisa sukses, dan ya hari ini saya bisa cerita sedikit apa yang saya telah lakukan. Oh ya, saya punya istri di Manokwari dan saya punya anak 4, 1 di Jayapura, 1 di Adelaide, 2 di Manokwari, ada sama-sama dengan saya punya istri. Dan saya di Biak. Saat ini saya bicara langsung dari Biak karena kantor lembaga layanan pendidikan tinggi yang saya pimpin ini dia ada di Biak. Kalau orang tanya kenapa di Biak, ya supaya jangan Jayapura sendiri toh. Jayapura sudah di ibu kota provinsi, Manokwari juga, jadi ya Biak juga dapat ini kantor ini biar bisa mengatur semua perguruan tinggi yang ada, dan tanggung jawabnya itu dibagi-bagi ke daerah-daerah. Jadi ada daerah-daerah dengan kekhususan sendiri-sendiri. Ya, saya tidak akan panjang lebar lagi. Saya pikir apa yang saya akan sampaikan pada sore hari ini berbasis pada pertanyaan yang ada. Materi sudah saya berikan, data-data ada banyak sekali di situ, nanti bisa dilihat sebagai acuan apa saja yang telah terjadi di tanah Papua, perguruan tingginya ada berapa, mahasiswanya ada berapa, dosen ada berapa, itu data lengkap sudah saya kirim ke ketua dan sekretaris. Nanti bisa di-share, nanti Lau bisa share buat adik-adik semua untuk dilihat. Jadi sore ini saya mungkin hanya cerita-cerita saja intinya tentang beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Setelah itu nanti kita diskusi saja, nanti tanya-tanya tuh mungkin kamu mau tahu sesuatu apa tentang apa yang disampaikan atau hal-hal apapun, silakan tanya apa saja. Silakan nanti saya bisa sampaikan. Tapi saya nanti akan menyajikan materi santai saja, saya tidak pakai slide karena slide nanti bikin waktu tambah panjang. Saya cuma cerita-cerita saja. Acuannya sudah ada pada lembaran materi yang sudah saya kirim. Begitulah, singkat saja dulu. Iya, Bapak, terima kasih banyak. Wah, Bapak ini introduction singkat saja sangat menarik. Membuat kita punya hati ini agak sedikit deg-dak gitu. Puji Tuhan luar biasa. Saya tidak bayangkan mungkin waktu Bapak di Australia ini, Oxford ini, saya tidak tahu itu rahasia. Bapak rahasia. Mungkin Bapak bicara begini nih, memang betul menghanyutkan orang ini. Alright, terima kasih. Jadi Bapak di Biak, teman-teman. Jadi puji Tuhan. Kita berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang lain-lain. Jangan sampai orang bilang lagi, tiba-tiba kapal laut dia lewat nanti kasih putuskan kabel dan nanti internet tiba-tiba mati. Semoga kita berdoa tidak. Tidak. Ya. Oke, tanpa membuang waktu,
Jadi saya akan berikan kesempatan kepada Bapak untuk nanti langsung presentasikan atau mungkin ceritakan apa yang sudah Bapak siapkan. Sebagai pertanyaan dasar yang sudah kami persiapkan di sini, kurang lebih ada 4 pertanyaan, tapi ada hal-hal penting yang pasti Bapak akan ceritakan dan Bapak akan jelaskan kepada kami. Di 4 pertanyaan dasar yang kami sudah persiapkan, yang pertama itu, bolehkah Bapak menjelaskan seberapa besar peranan perguruan tinggi dan dalam pembangunan di tanah Papua? Pertanyaan kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi secara umumnya dalam pengembangan SDM di tanah Papua? Pertanyaan ketiga, bolehkah Bapak jelaskan apa saja yang lembaga perguruan tinggi 14 sudah capai dan yang belum dicapai? Terus yang terakhir, berhubung Bapak adalah orang Papua pertama yang kuliah di Oxford University, apa saja yang menjadi motivasi selama Bapak kuliah di Oxford, dan apa harapan Bapak untuk kami anak-anak yang sekarang kemudian generasi Papua yang akan datang ke depan? Semoga dengan ini kami bisa mendapatkan satu terobosan atau mungkin bisa mendapatkan semangat untuk bisa bermimpi. Kalau Bapak sudah di Oxford, hopefully ada anak Papua yang bisa bangun kampung satu lagi di bulan. Nah, waktu dan tempat dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Lau. Selamat sore untuk yang di Papua, malam buat yang di Australia, Selandia Baru. Senang sekali bertemu dengan semua anak-anak, adik-adik yang saat ini sedang menempuh studi baik di sekolah menengah atas maupun pendidikan tinggi. Saya senang sekali karena Lau dan teman-teman sudah kasih saya pertanyaan yang membuat saya sangat mudah sekali menyampaikan materi dengan tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, tapi fokus pada apa yang sudah disampaikan di sini. Jadi yang pertama tentang peranan perguruan tinggi dalam pembangunan di tanah Papua. Kalau kita lihat kembali ke sejarah Papua sejak masa kegelapan, kemudian masuknya misionaris ke Papua, itu kita orang punya orang-orang Papua yang sekolah tinggi itu hanya sampai SMP. Itu sudah sangat tinggi sekali. Itu di tahun-tahun awal-awal masuknya Injil mulai dari Mansinam sampai penyebaran agama Kristen di Papua dan Papua Barat. Itu di zaman Belanda itu kita punya orang tua sekolah sampai sekolah menengah saja. Nah, pada saat peralihan dari Belanda ke Indonesia, sebelumnya Belanda sempat mempersiapkan kita punya orang-orang Papua untuk kuliah ke Belanda, untuk kemudian nantinya kembali jadi dokter, mantri, dan berbagai pekerjaan yang bisa dilakukan di Papua. Tapi kamu semua sudah tahu sejarah apa yang terjadi setelah itu, integrasi, dan kita menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dan pada saat itu lembaga pendidikan pertama yang didirikan di Papua dan Papua Barat, tanah Papua, adalah Universitas Cendrawasih. Universitas Cendrawasih itu berdiri tahun 1962 dan itu lembaga pendidikan tinggi pertama yang menghasilkan kita punya putra-putri Papua pertama yang kuliah di Uncen. Itu yang pada akhirnya diterjunkan ke seluruh pelosok tanah Papua, jadi guru, jadi pegawai negeri dalam berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan langsung oleh kita punya anak-anak yang keluar dari Universitas Cendrawasih. Setelah itu berkembang perguruan tinggi lainnya seperti Sekolah Tinggi Teologi ISKN, kemudian Setia Otto Geisler, kemudian berbagai perguruan tinggi mulai bermunculan. Sekolah Tinggi Teologi Fajar Timur, Sekolah Tinggi Teologi Baptis, dan lain-lain. Dan ada begitu banyak perguruan tinggi yang kemudian berkembang di Papua. Nah, kalau kita bicara tentang peran perguruan tinggi, maka saya yakin bahwa kita sudah lihat hasilnya saat ini. Bahwa bupati-bupati seluruh tanah Papua
itu tidak ada yang pendidikan SMA. Semuanya adalah pendidikan tinggi, lulusan pendidikan tinggi. Ya, seluruh bupati, dan puji Tuhan, anak-anak Papua bisa mencapai jenjang pendidikan tinggi untuk memimpin daerahnya masing-masing. Jadi kita bersyukur sekali bahwa siapapun yang masuk perguruan tinggi, itu dia memiliki akses yang lebih besar untuk menduduki posisi-posisi penting maupun membuka kesempatan-kesempatan lain untuk memajukan dirinya maupun wilayahnya. Nah, saat ini kita punya lulusan perguruan tinggi sudah sangat banyak sekali, tersebar di berbagai tanah Papua. Walaupun ada fakta yang masih menyedihkan juga, bahwa sekalipun kita punya lulusan perguruan tinggi sudah banyak, tapi angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di tanah Papua baru 11%. Nah, 11% itu dari 500-an ribu usia pendidikan tinggi di tanah Papua. 500-an ribu usia pendidikan tinggi di tanah Papua. Itu baru 11% yang menikmati pendidikan tinggi. Jadi, ada 89% usia pendidikan tinggi di Papua dan Papua Barat yang belum menikmati pendidikan tinggi. Nah, jadi itu nanti saya akan masuk. Tapi intinya adalah bahwa, masuk pada poin kedua, tapi intinya adalah bahwa pendidikan merubah peradaban manusia. Dan pendidikan juga telah merubah Papua. Kita sudah bisa lihat sendiri dampak dari hasil dari pendidikan tinggi. Banyak anak-anak kita yang sudah memiliki pendidikan tinggi dan telah terlibat di dalam proses pembangunan maupun berbagai hal yang terjadi di Papua. Itu sisi positif. Walaupun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa angka pengangguran juga melonjak drastis. Banyak juga putra-putri kita yang setelah selesai dari kuliah tidak mendapatkan pekerjaan atau kesempatan dan lain-lain, itu juga ada. Tapi nanti saya akan kembali ke bagian itu nanti, bagaimana memecahkan masalah-masalah seperti itu. Yang kedua, mengenai kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh perguruan tinggi secara umum dalam pengembangan SDM di tanah Papua. Saya sudah tampilkan data-data bahwa kita punya masalah pendidikan tinggi yang utama di Papua dan Papua Barat adalah kemampuan pembiayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Nah, ini masalah utama. Sebelum pandemi COVID-19 menghantam dunia dan kita di Papua, itu total mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta itu ada 60.000 mahasiswa. Nah, dari 60.000 mahasiswa tahun 2019 itu, hanya 23.000 yang kuliah dari 60.000 mahasiswa. Nah, yang tidak kuliah 37.000 mahasiswa. Nah, 23.000 mahasiswa itu 38%. Sementara 37.000 mahasiswa, 62% tidak kuliah. Itu sebelum pandemi COVID melanda. Nah, pada saat pandemi COVID-19, ya saya kasih data, jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi kita itu 81.355 mahasiswa. Sementara yang kuliah itu 7.563, karena harus pakai internet, harus pakai HP yang ada internet. Kalau punya HP saja tidak cukup. Di Papua terkenal dengan HP kayu. Itu tidak bisa pakai kuliah. Mesti HP Android, baru bisa. Begitu. Kamu di luar negeri jadi mengerti HP kayu, kah? Pasti tahu, toh? HP kayu itu antara yang itu, Nokia, kah? Apa, yang kecil-kecil yang tidak bisa akses itu, internet. Nah, 7.563 itu 9,3% yang bisa kuliah di masa pandemi COVID-19. Sementara 73.792 mahasiswa tidak kuliah. Itu 90,7%. Bisa bayangkan betapa ya begitu
memprihatinkan. Kita punya anak-anak tidak kuliah 62% tahun 2019 ya, dan 90,7% tahun 2020 ketika pandemi COVID melanda Papua. Nah, saya penasaran kenapa sampai jumlah yang tidak kuliah itu begitu besar, 62% pada masa sebelum pandemi COVID-19. Lalu saya cari tahu, saya mulai cek penghasilan orang tua. Satu tanah Papua, seluruh perguruan tinggi di sensus semua. Kami dapatkan bahwa 66% orang tua ayah itu berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah per bulan, 66%. Sementara rata-rata penghasilan orang tua ibu di bawah 2 juta rupiah per bulan itu 92%. Mengapa saya pakai angka 2 juta? Karena dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kategori untuk menentukan orang miskin atau mahasiswa miskin, itu bapak dengan mama, total penghasilan di bawah 4 juta, itu sudah dikategorikan sebagai keluarga miskin yang anak-anaknya harus dibiayai pemerintah dengan beasiswa. Nah, ternyata kita punya orang tua ayah itu 66% di bawah 2 juta rupiah. Orang tua mama di bawah 2 juta itu 92%. Oleh sebab itu kita bisa katakan bahwa 92% orang asli Papua itu penghasilannya ya itu di bawah standar nasional untuk kategori sebagai orang mampu atau orang yang bisa membiayai pendidikan tingginya dan harus mendapatkan beasiswa. Nah, yang luar biasa dan sangat memprihatinkan adalah bahwa dari 92% orang tua ibu yang penghasilannya di bawah 2 juta rupiah per bulan, itu 54% tidak berpenghasilan. Ya, 54% dari 92% tidak berpenghasilan. Nah, kami cek lagi, kira-kira anak-anak mahasiswa kita yang kuliah di perguruan tinggi ini orang tuanya bekerja sebagai apa? Nah, kita cek yang ayah, ternyata 66%, persentase terbesar, itu bekerja sebagai petani, nelayan, ojek, supir, tukang bangunan, buruh harian, pedagang kaki lima, dan tidak bekerja. Itu 66% orang tua ayah. Sementara orang tua ibu, 77% sebagai petani, nelayan, ojek, supir, tukang bangunan, buruh harian, tidak bekerja. Jadi sebenarnya perguruan tinggi kita di Papua dan Papua Barat ini banyak ya. Saat ini ada jumlahnya 71 perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat yang berada di bawah lembaga yang saya pimpin, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Ini ada 71 perguruan tinggi. Dari 71 perguruan tinggi itu 5 perguruan tinggi negeri termasuk Uncen, Unipa, ISBI Tanah Papua, dan Politeknik Negeri Fafak serta Universitas Musamus di Merauke, itu 5, dan 66 adalah perguruan tinggi swasta. Nah, itu walaupun perguruan tingginya banyak, tapi yang kuliah sedikit. Karena itu tadi. Nah, jadi kita bisa lihat 89% usia pendidikan tinggi tidak dapat menikmati kuliah, tapi yang kuliah sudah terdaftar dan ada di dalam daftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi kita, 90,7% tidak kuliah di masa pandemi COVID-19, cuma 9,3%. Jadi bisa bayangkan bagaimana perguruan tinggi, terutama swasta, yang mahasiswanya itu jauh lebih besar dari mahasiswa yang ada di Uncen, di Unipa, di perguruan tinggi negeri, itu tidak bisa kuliah. Karena apa? Karena persoalan tadi, tingkat pendapatan orang asli Papua yang tidak
tidak bisa mencukupi untuk membiayai pendidikan tinggi kita. Nah, oleh sebab itu LLDikti lewat berbagai forum, lewat berbagai kesempatan, wisuda-wisuda atau pertemuan-pertemuan, saya terus menyuarakan untuk bagaimana perguruan tinggi kita di Papua dan Papua Barat ini bisa diperhatikan oleh pemerintah, bisa didukung oleh pemerintah. Karena pada peraturan daerah kita, walaupun Otsus sudah ada, ini perguruan tinggi ini tidak terkena Otsus. Artinya bahwa tsunami rupiah hantam Papua dan Papua Barat, tapi perguruan tingginya tidak basah. Jadi saya juga heran kenapa tsunami rupiah bisa hantam Papua dan Papua Barat tapi tidak basah. Kepercik pun tidak, kena ampas-ampas juga tidak. Ini perguruan tinggi jalan sendiri-sendiri. Buktinya adalah kita bisa lihat puluhan ribu mahasiswa Papua tidak kuliah. Karena apa ya? Karena itu tadi. Tidak ada anggaran, tidak ada biaya. Itu persoalannya. Apa yang LLDikti lakukan? Saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa bagi anak-anak kita dan saya sudah dapat beasiswa untuk mereka. Walaupun beasiswa yang saya perjuangkan tidak banyak, tidak banyak. Tetapi terakhir untuk tahun ini saya bisa untuk tahun ini saya mendapatkan alokasi 2.305 beasiswa. Saya berhasil mendapatkan alokasi 2.305 beasiswa untuk mahasiswa di Papua dan Papua Barat, sehingga saat ini kita punya jumlah penerima beasiswa di perguruan tinggi swasta itu ada sekitar 10.205 mahasiswa. Kita dengar banyak sekali, tapi minta maaf, ada 24.000 mahasiswa yang harus dapat beasiswa juga, dan kemampuan pemerintah terutama pemerintah pusat untuk mengucurkan dana ke kita di Papua dan Papua Barat ini dibagi satu Indonesia besar ini. Jadi yang saya bisa berjuang untuk dapat dari Jakarta itu sebanyak 10.205 beasiswa. Ini di luar dari Uncen Unipa ya. Uncen Unipa orang punya sendiri. Saya tidak cantumkan di sini. Tapi saya hanya sebut perguruan tinggi swasta karena kalau Uncen dan Unipa itu negara punya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau swasta, ini masyarakat punya, jadi saya harus berjuang untuk mereka mendapatkan beasiswa untuk mereka. Jadi itulah hasil yang bisa saya capai. Saya masih terus menyuarakan agar kalau kamu nonton saya punya wawancara dengan Pak Menteri Nadiem Makarim, itu saya sudah bilang buat Pak Menteri, tolong saya kasih data-data itu. Nah, bagaimana kita di Papua dan Papua Barat perhatian pemerintah provinsi, 2 provinsi ini, atau bupati-bupati. Ada beasiswa-beasiswa yang diberikan, tapi itu tidak bisa terlacak. Kita tidak bisa terlacak artinya bahwa jumlahnya itu tidak banyak. Itu sedikit dan data-data itu kita sempat kumpul data, tapi jumlahnya tidak banyak. Sangat-sangat sedikit. Saya sering melakukan seringkali menanyakan langsung di wisuda-wisuda berapa yang dapat beasiswa dari pemerintah daerah, tidak ada yang berdiri. Atau mungkin Freeport, ada yang dapat dari Freeport, tak ada yang berdiri, sengaja tanya. Dan ya luar biasa, saya puji-puji kita punya orang-orang Papua yang di kampung-kampung, walaupun mereka petani nelayan miskin, tapi orang bisa hasilkan anak-anak yang lulus sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang ada. Walaupun saya mau kasih tahu bahwa ada fakta menyedihkan bahwa banyak yang lulus, tapi lulus dengan bond. Kamu tahu bond? Utang. Jadi perguruan untung perguruan tinggi swasta, jadi itu masih bisa dibolehkan. Kalau negeri tidak ada cerita, tidak boleh wisuda tanpa lunas SPP. Oke, itu tantangan. Dan juga tadi saya sudah sampaikan tentang apa yang saya sudah perjuangkan, dan saya fokus pada mahasiswa. Ada lain-lain, tapi nanti bisa disampaikan kalau ada pertanyaan terkait itu. Saya masuk pada pertanyaan yang keempat. Yang keempat. Karena saya punya waktu terbatas sekali, jadi saya masuk pada pertanyaan yang keempat adalah bahwa tentang saya sendiri, bagaimana kuliah di Oxford dan bagaimana saya bisa berhasil. Banyak orang pikir bahwa saya punya perjalanan ini mulus-mulus saja. Bahkan banyak orang pikir bahwa ketika saya kuliah di Oxford juga saya hebat-hebat begitu. Saya lulus dengan nilai yang tinggi di Oxford. Tapi itu terakhir, bukan pertama.
Pada waktu tahun pertama saya kuliah di Oxford, saya bingung-bingung. Kenapa saya bingung-bingung? Saya telah mengerti pelajaran yang disampaikan. Satu pun saya mengerti bahasa Inggris, tapi saya telah mengerti materi yang diberikan. Karena saya punya latar belakang pendidikan itu di Australia berbeda. Bidang yang saya ambil beda. Di Australia saya ambil pengajaran bahasa Inggris. Di Oxford saya ambil linguistik. Itu ilmu yang mempelajari bahasa apa di dunia. Kasih saya bahasa apa, saya dalam 1 bulan saya bisa belajar, saya bisa bicara bahasa itu. Saya bisa tulis kamus dan tata bahasa, grammar dari bahasa yang saya pelajari. Itu ilmu saya di Oxford. Nah, saya bingung sekali, saya terang mengerti. Dan apa yang terjadi? Saya jatuh 2 mata kuliah. Sampai saya pikir, aduh, ini saya bisa tamat dari Oxford kah tidak? Satu kali begini saya pergi di tengah lapangan, saya sudah stres sekali. Saya sudah stres sekali, jadi saya pulang ke rumah, bilang sama ini, saya punya istri, saya mau tidur. Saya terlalu capek sekali. Kenapa? Saya terlalu capek sekali, saya mau tidur. Nah itu dia lihat saya, dia bilang, kenapa? Ini kenapa? Tapi saya terpusing, saya masuk tidur. Karena saya sudah bingung sekali. Bingungnya tuh, hidup sudah susah, kiriman uang dari sponsor, dari Papua, tara lancar-lancar. Baru materi yang diberikan ini, minta ampun, sulit apa, terang mengerti satu pun. Ini sudah datang jauh-jauh, ada keluarga dengan ini, baru nanti saya bisa berhasil kan tidak? Stres. Pulang, saya bilang, saya hanya mau tidur saja. Bilang sama mama itu, saya mau tidur. Sudah, saya masuk ke kamar, saya tidur 2 jam. Setelah saya tidur 2 jam, badan sudah mulai rasa enak. Saya jalan ke taman, ada satu taman di tengah Oxford Park, ya, taman-taman taman bagus sekali, padang rumput yang luas, pohon-pohon yang indah. Kamu tahu tuh luar negeri punya model itu, taman-taman bagus sekali. Saya jalan ke tengah taman, baru saya bilang, saya marah. Pertama saya bilang, saya marah sekali. Saya marah sama siapa kamu tahu? Saya marah sama Tuhan, saya marah Tuhan. Saya berdiri di tengah lapangan, baru saya lihat di tengah itu taman, baru saya lihat ke atas, baru saya bilang, tanggung jawab sedikit kah? Masa kasih biarkan saya begini? Saya berdoa juga. Macam terjawab saya berdoa. Bagaimana ini? Coba tolong saya kah? Jadi saya marah-marah. Terus terakhir saya bilang begini, saya tidak mau tahu. Pokoknya sudah bawa saya ke Oxford, jadi harus tanggung jawab. Saya marah-marah Tuhan. Bawa saya kemari, jadi harus tanggung jawab saya. Terus saya bilang, tapi biar sudah. Kalau saya gagal, atau saya tidak berhasil, yang penting saya suruh sekolah di Oxford seperti apa. Itu juga cerita, tuh bisa cerita dia susah-susah begitu. Jadi tidak hanya cerita yang bagus-bagus, tapi tuh bisa cerita juga hal yang mungkin tidak sukses. Itu bisa jadi bahan cerita tersendiri juga. Tapi pada saat saya marah itu, saya bilang saya bikin semacam janji dengan Tuhan. Saya bilang begini, oke, sekarang kita buat komitmen dan janji. Saya bawa satu kertas besar, lalu di atas kertas itu saya tulis, saya pegang bolpen, baru saya garis dari atas ke bawah. Saya garis itu kertas itu saya garis, bagi dia jadi 2. Di sebelahnya saya tulis, saya punya tanggung jawab. My responsibility. Lalu di sebelahnya saya tulis, Tuhan punya tanggung jawab. God responsibility. Baru saya tulis. Semua yang saya bisa lakukan dan kerjakan, saya tulis. Saya urutkan. 1 sampai 10 atau 15 atau 2. Saya urutkan itu. Lalu semua yang tidak bisa saya kerjakan di luar kemampuan saya, itu saya tulis di bawah daftar Tuhan punya tanggung jawab. Baru saya bilang, sekarang kita melihat siapa yang bikin dia punya daftar. Tuhan kah saya? Pokoknya saya sudah berdoa buat Tuhan. Jadi Tuhan punya daftar itu, Tuhan tanggung jawab. Saya akan tanggung jawab, saya punya daftar. Nah, saya punya daftar, saya tulis apa? Saya tulis pertama, saya bisa bangun jam 4 pagi. Saya bisa kerja sampai jam 10 malam tiap hari. Saya bisa bolak-balik 28 kilo. 7 kilo dari rumah ke kampus, kampus balik ke rumah, makan siang, balik lagi ke kampus, balik lagi malam hari. Itu bisa, tidak ada masalah.
Pokoknya saya tulis yang bisa saya lakukan. Lalu apa yang tidak bisa saya lakukan? Tarada uang. Ini Tuhan ku tanggung jawab. Ada materi-materi kuliah yang saya mengerti sama sekali. Ini Tuhan ku tanggung jawab. Kasih saya pengertian. Kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa tahu begitu. Nah, setelah menulis daftar itu, sudah saya kasih tinggal daftar itu. Baru saya lakukan satu bagian. Saya tidak mau lihat daftar itu, tapi saya tahu saya punya bagian. Yang saya berdoa buat Tuhan, saya kasih tinggal Tuhan mau bikin kah tidak kah itu dia urusan. Yang penting saya fokus pada saya punya komitmen yang sudah saya tulis. Saya pergi di perpustakaan Oxford, saya belajar 1 jam gitu. Saya baca buku-buku. Satu hari itu ada 20 sampai 30 bahkan sampai 60 buku. Kalau satu mata kuliah dia kasih referensi 20, berarti 3 mata kuliah 60 buku. Dan itu saya harus baca. Hari ini punya referensi, besok lain lagi, begitu. Referensi baru lagi. Jadi begitu banyak referensi yang harus dibaca, dikuasai untuk bisa kita memahami satu persoalan atau satu hal yang dibahas di kelas begitu. Nah, saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti apa yang saya baca. Satu pun saya tidak mengerti. Saya mulai mengantuk-mengantuk. Ntar saya tidur di perpustakaan. Lebih saya pulang saja. Lalu saya mulai terap sepeda pulang ke rumah. Nah, apa yang terjadi? Pada saat saya terap sepeda di tengah jalan, itu 7 km dari kampus Oxford ke saya punya rumah di Old Marsden Village, jaraknya 7 km. Sekitar 3,5 km saya terap sepeda, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mengerti. Tiba-tiba saya tahu. Oh, saya tahu. Oh, yang tadi itu dia maksud ini. Oh, buku yang tadi saya baca itu dia maksud ini. Oh. Saya cabut buku dari dalam tas, saya pegang bolpen dan saya mulai tulis apa yang lagi saya tahu itu, yang lagi mengalir, yang lagi mengerti itu saya tulis. Semua yang sedang mengalir dan yang saya sedang paham yang terjadi itu saya tulis sampai habis. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kau sendiri yang kasih tahu saya apa yang saya tidak tahu. Tapi kenapa di atas sepeda? Coba tadi saya duduk manis-manis dalam perpustakaan itu yang kasih tahu, Kak. Masa di atas sepeda baru saya tahu? Tapi anak-anak tahu, adik-adik tahu. Proses seperti itu namanya apa? Itu yang kita bilang inspirasi. Inspirasi itu terjadi atas diri saya. Saya mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi berasal dari 2 kata. In spirit. Ya, inspirasi, in spirit. Artinya bahwa ketika kita terinspirasi, kita sedang berada di dalam roh. We are in God's spirit, gitu. Kita sedang berada dalam spiritnya Tuhan, dalam rohnya Tuhan itu sedang menyatu dengan rohnya kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita. We are connected to God, and God is speaking to us through inspiration. We are inspired. When we are inspired, we are in the time with God, gitu. Dan saya mulai sadar bahwa luar biasa. Tuhan bicara langsung dengan saya lewat pemahaman-pemahaman yang mengalir dalam saya punya otak ini. Datang dari mana? Mengerti itu dia datang dari mana? Hati berdebar-debar itu dia datang dari mana? Itu hatinya siapa? Itu hatinya Tuhan. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Saya kembali dan saya tulis semua yang saya mengerti itu. Oke, singkat kata, singkat cerita, peristiwa itu dia terjadi berulang-ulang. Sekarang saya mulai jalan kemana, saya mesti pegang bolpen. Saya mesti pegang catatan. Begitu barang itu dia muncul, begitu saya mengerti sesuatu, saya tulis. Saya tidak akan biarkan. Kenapa? Dia hanya bertahan 1-2 menit. Setelah itu hilang. Hilang itu kok terdapat lagi. Tara bisa. Sudah ada lagi. Dan saya mulai jadikan itu suatu kebiasaan. Apa yang terjadi? Di saya punya kelas, saya satu-satunya mahasiswa yang dapat nilai distinction di tesis saya. Untuk dapat tesis distinction di Oxford, lulus saja kita bersyukur sekali. Yang menarik adalah
saya dapat distinction di mata kuliah yang saya gagal itu, yang saya jatuh itu. Itu luar biasa. Hidup saya mulai berubah. Saya loncat, transfer. Sebenarnya saya harus ikut ujian buat masuk program doktor, tapi karena tesis saya yang tinggi, saya lolos tanpa tes, langsung masuk doktor gitu. Oke. Sampai di situ saja saya punya pengalaman. Saya tidak akan lanjut lagi. Ini bagian untuk tanya-tanya, silakan. Kisah, nanti kamu juga bisa praktek inspirasi itu. Dia terjadi pada siapa saja. Makanya saya bilang kenapa permulaan ilmu pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Tuhan bicara dengan kita orang. Hanya kita tidak tahu caranya dan kapan. Itu saja yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan pengalaman ini dia jadi satu pelajaran buat adik-adik semua, supaya kamu juga belajar untuk mendengar suara Tuhan. Lewat kau punya hati yang berdebar-debar, lewat kau punya pikiran yang terbuka. Tapi ingat satu pesan saya, ketika kau mengerti, tulis. Jangan lupa. Kalau kau tertulis HP itu, kau tekan dia perekaman, kau bicara apa yang tadi kau mengerti, kau rekam dia. Supaya nanti dia pakai kasih tahu kau untuk hal-hal lain lagi, begitu. Itu yang banyak orang tidak tahu rahasianya. Don't pikir saya pintar. Tidak. Tuhan yang pintar, bukan saya. Saya hanya channel saja, betul. Dan bukankah itu luar biasa? Bukankah itu luar biasa? Dan saya tidak percaya, makanya saya bilang, saya tidak percaya kalau ada orang yang dibilang genius, saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Saya percaya bahwa siapapun dia bisa jadi brilian. Kalau dia tahu rahasia. Dia kalau tahu rahasia. Dan rahasianya adalah you are connected with your source. You are connected with your source. Everything will be solved begitu. All problems will be solved. Itu saja gitu. Saya cukupkan dulu karena waktu terbatas, jadi saya langsung akhiri saja di sini. Singkat saja, banyak cerita, tapi mungkin itu kunci dan rahasia yang saya mau bagi saat ini buat adik-adik dan anak-anak semua. Nanti ada pertanyaan baru saya jawab satu-satu. Silakan saya balikan ke Lau. Bapak, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami rasa macam Bapak datang memberikan pencerahan kepada kita secara intelektual dan secara spiritual. Puji Tuhan. Sungguh mati. Dan ini rencana Tuhan memang sangat luar biasa. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Amerika yang sudah tancap bendera Amerika di bulan, semoga besok ada bendera baru lagi yang tertancap di sana. Kita tidak tahu itu bendera apa, kita berdoa. Amin. Alright. Terima kasih banyak. Wah, ini semua macam tiba-tiba deg-degan begitu. Ketika Bapak punya diskusi dari persoalan yang ada di tanah Papua, dari sistem pendidikan dan juga situasi kami punya teman-teman, terus keluarga di tanah Papua dari sosioekonomi dan lain sebagainya, dan langsung Bapak sampaikan ke firman Tuhan yang memberikan kami satu hope, satu harapan bahwa pasti akan ada mujizat yang terjadi in the future. Amin. Jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, nanti yang pengen bertanya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa nanti tolong raise your hand, kemudian nanti aktifkan kamera lalu ditanya, perkenalkan dengan siapa di mana. Karena tak kenal pasti tak disayang. Silakan. Tanya bebas. Tanya apa? Silakan Yulko, silakan. Saya duluan ya, teman-teman. Iya. Kayak saya terlalu semangat, jadi saya bertanya duluan Bapak. Iya, silakan. Baik, saya Yulko di New Zealand, saya dari Sorong, Maibrat. Iya. Izin bertanya Bapak. Silakan, Yulko. Dari tadi Bapak menjelaskan soal data-data mahasiswa, kemudian perguruan tinggi. Cuma saya belum dengar, atau mungkin saya tidak dengar kayaknya, terkait dengan kelulusan di tanah Papua, input di dunia pekerjaannya itu kira-kira datanya bagaimana? Boleh Bapak bantu kami? Artinya dengan jumlah sekian mahasiswa yang sudah lulus, kira-kira mereka dipekerjakan di mana, di pemerintah, di swasta, atau yang masih nganggur berapa? Itu mungkin Bapak bisa, kalau punya data bisa sharing, enggak?
Saya pengen Ya. dengar itu juga. Terima Ya. kasih. Ini langsung kah atau ada berapa Iya, pertanyaan? Bapak, langsung aja. Iya, Baik, siap. ya. Terima kasih Yulko. Jadi data-data tentang alumni bekerja di mana itu kita tidak punya, itu ada pada perguruan tinggi masing-masing gitu. Jadi karena LLDikti, lembaga yang saya pimpin ini sebenarnya dia perwakilan kementerian di daerah gitu. Jadi ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di daerah yang mengatur seluruh perguruan tinggi yang ada. Jadi kalau kita sudah masuk ke data alumni, itu sudah harus masuk ke masing-masing perguruan tinggi untuk mengecek berapa alumnus atau berapa lulusan perguruan tinggi yang bekerja. Kita juga harus masuk ke data statistik dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengetahui berapa jumlah pencari kerja yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Itu data-data itu ada di seluruh kabupaten di tanah Papua. Itu data-data itu ada, sehingga untuk mendapatkan data-data itu yang paling tepat adalah kita masuk ke pemerintah masing-masing kabupaten, provinsi untuk mendapatkan data-data tentang berapa jumlah lulusan perguruan tinggi yang terserap maupun tidak terserap di seluruh tanah Papua. Nah, itu persoalan, dan memang ini jadi satu persoalan yang sangat serius, karena tapi itu juga nanti jadi masalah tersendiri karena bukan kita anak-anak Papua sendiri yang mencari kerja. Lulusan dari luar Papua juga masuk dan juga ikut menambah jumlah lulusan perguruan tinggi yang ada di Papua untuk mencari pekerjaan, dan kebanyakan semua kejar ke sektor-sektor pemerintah begitu. Dan oleh sebab itu memang ya terlihat bahwa sektor pemerintah jumlah kesempatan kerja kan sangat sedikit sekali. Sementara sektor swasta di Papua Barat ini juga sektor swasta belum terlalu banyak juga. Kita punya kabupaten-kabupaten hasil pemekaran, tapi juga provinsi. Ini kalau kita lihat di Papua Barat ini, kita tidak punya lembaga-lembaga pemberi kerja, atau katakanlah kita punya industri-industri yang bisa menyerap pekerja yang besar-besar. Itu tidak, kalaupun ada 1-2 dan tidak banyak. Jadi ini yang pendapatan asli daerah di Papua dan Papua Barat, kalau saya mau sampaikan, itu kecil sekali. Dia hanya bergantung pada tambang dengan hasil-hasil tambang, hasil sumber daya alam, tambang migas, ya, dan itu hasil sumber daya alam ini yang menyumbang PAD kita cukup besar. Tapi selain daripada itu tidak ada, bukan tidak ada, tapi kurang sama sekali. Jadi uang yang sekarang sedang berputar di tanah Papua ini, itu semuanya adalah transfer dana pusat. Itu anggaran itu otonomi khusus, transfer dana pusat itu jadi uang dari pusat yang mengalir di daerah, tapi hasil yang dihasilkan, uang dari hasil daerah sendiri itu sedikit, itu tidak besar. Dari situ saja bisa kasih tahu kita orang bahwa memang potensi pekerjaan di Papua buat anak-anak Papua itu memang terbatas, sehingga kita bisa lihat saja dari PAD kita juga tidak meningkat karena lahan-lahan pekerjaan tidak tersedia untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah begitu. Itu gambarannya jelas sekali di situ begitu. Jadi, Yoko, saya tidak punya data tentang itu, tapi data itu harus diambil di pemerintah daerah masing-masing kabupaten atau provinsi, tapi juga di perguruan tinggi. Kita mau tahu, misalnya lulusan UNCEN sudah berapa banyak terserap, begitu juga lulusan UNIPA dan berbagai perguruan tinggi lain yang ada di Papua Barat, itu bisa didapatkan data-data dari situ, begitu. Terima kasih banyak, Pak. Ada penanya kedua lagi? Ada? Welem Mondiwoi. Ada mau tanya. Oke. Baik, Silakan. selamat sore, Bapak. Perkenalkan, Sore. saya Welem Mondiwoi, saya berkuliah di ITRL di Jakarta, saat ini semester 7, terima kasih. Tadi sebenarnya saya terlambat untuk mengikuti paparan materi Bapak, mungkin saya masuk sekitar menit ke-23. Nah,
saya sangat tertarik dengan materi yang Bapak sampaikan atau data-data yang Bapak sampaikan terkait dengan kemampuan penyerapan mahasiswa Papua dalam dunia pendidikan, khususnya baik sebelum COVID maupun sesudah COVID, di mana kita punya angka 600.000 mahasiswa yang tidak kuliah sebelum COVID dan 9,3% yang juga tidak yang berkuliah pada saat COVID. Berarti perbandingannya pun juga sangat sedikit. Walaupun sebenarnya harusnya itu mudah karena kita dijawab dengan advancement of teknologi yang ada sekarang. Namun, Bapak juga sampaikan bahwa ada indikator permasalahan yang mungkin jelas di situ tentang bagaimana kemampuan orang tua untuk bisa meng-effort perguruan tinggi, di mana kebanyakan daripada presentasi yang Bapak sampaikan, orang tua Papua hanya berpenghasilan di bawah 4 juta atau 2 juta yang Bapak boleh sebutkan tadi. Sehingga di sini saya merasa bahwa permasalahannya jelas, kita sudah tahu bersama bahwa permasalahannya adalah kemampuan finansial daripada orang tua murid. Nah, mungkin untuk bagian itu kita tidak bisa, itu bukan wilayah kita untuk mendiskusikan. Itu bagian yang lain. Sehingga saya berpikir apa sih kira-kira masalahnya yang bisa kita mungkin diskusikan dan coba jawab bersama. Nah, selama ini saya lihat bahwa pemerintah sudah mencoba menyiapkan sistem kepada sekolah-sekolah, lembaga pendidikan sekolah menengah atas khususnya SMA, di mana menyediakan afirmasi, beasiswa, seperti yang juga diperjuangkan Bapak melalui lembaga yang Bapak pimpin. Namun saya melihat itu ternyata kita pasti ada terjadi diskriminasi di dalam arti nilai, karena pasti yang didahulukan adalah anak-anak Papua yang memiliki kecerdasan, yang memiliki kemampuan, yang memiliki nilai akademik yang tinggi. Namun bagaimana dengan mereka yang juga punya keinginan untuk berkuliah, namun mereka tidak mampu, mereka punya keinginan untuk berkuliah, punya kemampuan yang biasa-biasa saja, kemampuan biasa-biasa saja ini tidak mendukung mereka untuk mendapatkan kesempatan beasiswa ataupun afirmasi. Sehingga saya rasa mungkin harus ada instrumen atau sistem yang pemerintah mesti bangun, khususnya mungkin melalui kebijakan Otsus atau apapun itu, yang mana bisa langsung lembaga-lembaga pendidikan khususnya tingkat SMA ini, sehingga anak-anak ini dapat diarahkan. Sehingga apa yang menjadi outputnya, kita dapat menghindari angka 60.000 yang tidak berkuliah sebelum Otsus sebelum COVID tadi, dan juga kita bisa menghindari angka 73.900 orang yang juga tidak berkuliah selama COVID. Nah, sehingga saya rasa itu poinnya yang penting untuk bisa kita jawab. Betul. Baik, mungkin itu. Setuju sekali, William. Setuju sekali. Jadi memang ini yang Bapak terus suarakan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai momen pertemuan. Bapak terus menyuarakan agar pertama, ini ada 3 hal. Yang pertama harus ada intervensi pemerintah terhadap kelemahan pembiayaan pendidikan tinggi oleh masyarakat asli Papua. Itu harus ada intervensi. Intervensinya ada 2 cara. Secara nasional, Bapak minta agar beasiswa untuk anak-anak asli Papua itu dipisahkan dari alokasi nasional. Jangan gabung dengan daerah-daerah lain. Artinya kita jangan berkompetisi dengan daerah lain. Langsung tentukan besarnya sekian, ya misalnya 24.000 beasiswa atau 15.000, kasih ke Papua, baru itu kita yang ngatur di Papua sendiri begitu. Baru yang lain itu silakan kamu kompetisikan dengan daerah lain. Itu sudah Bapak minta seperti itu. Nah, yang kedua, pemerintah pusat harus menyediakan minimal 700 dosen yang diangkat pegawai negeri sipil untuk kita letakkan, taruh di perguruan tinggi swasta. Karena kasihan, lu mau dapat uang dari mana? SPP mahasiswa yang kuliah saja sedikit sekali, tidak bisa itu pakai untuk bayar gaji dosen. Jadi pemerintah bayar gaji dosen, nanti yayasan yang punya perguruan tinggi ya dia cari jalan buat biaya yang lain-lain. Tapi dosen harus dibiayai supaya anak-anak bisa belajar. Nah, jadi itu. Nah, tapi di sisi lain juga saya mendorong agar ada regulasi daerah di provinsi-provinsi kita, Papua dan Papua Barat, untuk membiayai pendidikan tinggi di wilayahnya. Jadi harus ada regulasi, karena tanpa regulasi uang tidak bisa ke perguruan tinggi. Nanti tidak ada dasar hukum untuk membiayai perguruan tinggi. Jadi masa kita punya uang banyak sekali baru berapa rupiah masuk ke perguruan tinggi, tidak bisa kan? Jadi harus dibuat regulasi di daerah supaya regulasi daerah itu dia melindungi masyarakat Papua.
dengan adanya regulasi daerah tentang pembiayaan pendidikan tinggi, maka disitulah masyarakat kita diselamatkan. Perguruan tinggi akan kuat karena dibiayai pemerintah. Dia akan berikan akses lebih besar lagi kepada mahasiswa untuk kuliah di perguruan tingginya. Jadi ini harus diatur dalam peraturan-peraturan daerah yang kemudian mendukung pendidikan tinggi kita. Nah, dia bisa jalan dalam beberapa waktu ke depan sampai kemampuan pembiayaan masyarakat kita itu sudah berubah, perekonomiannya sudah berubah, baru kita evaluasi. Kita evaluasi dukungan intervensi pemerintah mungkin perlu dihentikan karena masyarakat sudah mulai mapan begitu. Nah, jadi ini bentuk-bentuk intervensi yang saya sudah usulkan agar kita harus lakukan itu. Afirmasi harus kita lakukan. Kekhususan Papua itu harus diperhatikan. Jadi memang saya minta maaf sekali bahwa memang kita sudah berjuang, tapi kita tidak bisa dapat lebih karena memang alokasi yang diberikan itu dibagi satu Indonesia besar ini. Jadi memang kita dapat sedikit. Tapi coba kita punya pemerintah provinsi ini dong lagi apa itu lagi kasih perhatian Kak. Mereka berpatokan bahwa mereka tidak terkena undang-undang untuk apa itu aturan pendidikan tinggi itu urusan pusat bukan urusan daerah. Jadi itu ada alasan untuk itu. Tapi undang-undang sudah berubah. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memberikan ruang kepada pemerintah daerah. Di situ ada dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai pendidikan tinggi di daerah di wilayah kerjanya. Itu sudah jelas. Hanya sampai hari ini, mohon maaf saat kita bicara ini, belum ada pemerintah daerah yang serius untuk menindaklanjuti undang-undang nasional yang sudah menyatakan bahwa mereka bisa membiayai pendidikan tinggi. Jadi akhirnya kita masyarakat yang miskin-miskin ini yang kasihan dong sendiri yang biayai pendidikan tinggi dengan cara sendiri. Satu anak kuliah dari Ayamaru, ya satu kampung di Ayamaru sana yang biayai semua begitu. Satu anak dari Yapen kuliah, ya satu kampung di Urfas sana semua yang biayai misalnya begitu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi ya saya juga bicara begini supaya kami sebagai mahasiswa juga kan tulis-tulis toh. Ada data di situ kan bisa buang-buang apa itu komentar suara itu kan petugas ikut menyuarakan ini dan ini acuan resmi. Kamu tidak bicara omong kosong, itu ada data-data resmi di situ. Ya silakan digunakan lewat asosiasi. Kamu mau suarakan apa yang perlu diperhatikan, itu kamu punya hak juga untuk bicara. Kita semua bicara, kita semua bersuara. Karena kalau kita tidak bersuara, ya keadaan akan terus begini begitu. Ya, saya senang sekali kenapa kamu punya topik hari ini kamu sampaikan saya bicara ini barang susah buat kita bicara, tapi terima kasih karena kamu berani sekali untuk ambil topik ini untuk kita bahas. Jadi ya Bapak kasih keluar semua buat kita sama-sama pikir. Kamu juga pikir bagaimana caranya untuk kita bisa tolong kita orang punya anak-anak satu di tengah Papua. Terima kasih. Terima kasih buat Walam yang bertanya dan Bapak yang sudah menjelaskan. Semoga teman-teman, doa dari teman-teman untuk kekuatan dari iman dari kita tuh bisa menyentuh hati mereka para pengambil kebijakan ini. Nah, biar yang berbadan itu hanya perempuan, jangan laki-laki juga jadi berbadan ketika duduk di kursi itu. Oke. Yang berikut silakan, berhubung kita punya waktu terus berjalan, kita punya beberapa menit saja. Jadi saya berikan satu kesempatan terakhir kepada salah satu yang pengen bertanya. Saya persilakan. Halo. Ada? Halo. Oke, silakan Alua. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Nama lengkap saya Yonos Alua dari asal kabupaten dari Yahukimo. Sore Alua. Asal kampus Universitas Cendrawasih semester 9. Bagus kok dari Jayapura. Dari Jayapura ya, benar Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Ada beberapa hal penting yang kami ikuti bersama di saat sore hari ini, waktu Papua. Dan saya kutip pertanyaan saya dari beberapa hal yang Bapak sampaikan di sini adalah terkait dengan pendapatan orang tua siswa atau mahasiswa yang sering kami mengalami dalam biaya berkuliah kami.
Jadi kami secara kacamata saya yang saat sedang sementara menilai adalah pendapatan orang tua, biaya pendidikan yang kami alami di sini adalah untuk 60% untuk pendapatan orang tua yang ekonominya kurang atau lemah. Jadi saya lihat dari kami Universitas Cendrawasih Papua bahwa untuk biaya banyak peluang melalui beasiswa, tapi yang kami tes dari ekonomi lemah yang kami pernah tes, yang tembus dan kenyataannya adalah anak-anak yang biasa orang tuanya kerja di bidang-bidang atau kerja kantor. Itu yang biasa diloloskan, kenyataan di Papua. Dan anak-anak yang ekonomi lemah biasa, walaupun kami tes tapi dijatuhkan. Itu kenyataannya kurang bagus dari penilaian saya. Jadi cara bagaimana untuk kami bisa kemauan kami untuk ingin pendidikan tapi kami biasa jatuh di situ. Jadi bagaimana cara untuk kami bisa Bapak kasih pencerahan untuk kami ikuti dalam tes masuk beasiswa. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih ya Lua. Ya, itu memang kita orang punya kondisi. Kita orang punya tantangan besar sekali. Kita punya tantangan besar sekali tentang dan ini juga sama dengan tadi yang ditanyakan oleh William sebelumnya. Jadi sebenarnya beasiswa yang diberikan itu dia kategori satu saja. Keluarga tidak mampu dapat, gitu, dapat. Hanya memang kuota beasiswa dia terbatas. Itu dia terbatas. Makanya itu yang kenapa Bapak terus meribut bahwa kuota beasiswa untuk kita di Papua dan Papua Barat itu alokasinya harus dinaikkan, harus ditingkatkan sampai memenuhi semua mahasiswa yang tidak mampu. Jadi dulu pernah mungkin Alua dengar ada beasiswa bidik misi. Pernah dengar kah bidik misi? Nah, beasiswa bidik, ya bantuan bidik misi itu bukan untuk orang pintar, bukan. Bantuan bidik misi itu dia kategori satu saja. Bapak dengan mama tidak mampu, bapak dengan mama penghasilan di bawah 4 juta rupiah dapat. Jadi dia tidak pakai seleksi nilai kah apakah, terada sama sekali. Nah, tapi beasiswa ini yang memang bantuan ini memang dia jumlah terbatas. Jadi memang Halo? Aduh guys, sorry. Bapak Puni. Halo, Bapak? Oke. Oke, ini ada telepon masuk, jadi ganggu saya jaringan. Oke, bisa dengar sekarang? Halo? Bisa, Bapak. Halo? Bisa, oke. Ya, jadi bidik misi itu sekarang sudah namanya kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi memang itu perjuangan kita semua, Alua. Jadi yang Bapak berjuang sekarang adalah bahwa beasiswa itu dia terkenal apa itu intinya kalau orang sudah masuk perguruan tinggi, ya dia lulus perguruan tinggi berarti dia mampu kuliah di perguruan tinggi. Itu saja dulu. Mengenai dia pun nilai itu akan bergantung pada banyak faktor. Karena tidak ada uang, karena kurang ini, karena kurang itu, ya pasti ikut mempengaruhi. Tapi kalau kita beri dukungan, harapan kita memberikan dukungan adalah bahwa mahasiswa bisa kemudian meningkatkan nilai-nilai setelah dia diberikan beasiswa begitu. Bapak tidak tahu keadaan di Uncen seperti apa, tapi dari cerita yang disampaikan ini sepertinya ada salah pemberian. Karena kalau beasiswa diberikan, terutama beasiswa bidik misi, misalnya dia salah arah, bantuan bidik misi dia salah arah, maka itu salah. Dia harus diberikan kepada mahasiswa yang betul-betul tidak mampu, dan dari bantuan yang diberikan itu akan mendorong dia untuk kemudian bisa mampu untuk mengikuti kuliah dengan baik. Tetapi keputusan memberikan beasiswa itu memang kita tidak tentukan. Kebetulan karena Bapak ini hanya urusan swasta saja, jadi Bapak tidak kasih beasiswa untuk Uncen. Bapak kasih beasiswa untuk USTJ, untuk STTGKI,
untuk Otto Geisler, dorang dapat beasiswa dari Bapak yang alokasikan beasiswa untuk dorang begitu. Sementara Uncen dengan Unipa itu langsung dari Jakarta. Kita semua dapat dari Jakarta, tapi khusus untuk 65 perguruan tinggi swasta itu Bapak tanggung jawab begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Ini saya rasa macam I want to point my finger to kita punya para pejabat yang sudah diluluskan dari sekolah-sekolah swasta ini. Kurang ajar. Alright. Terima kasih banyak. Wah, ini satu kejutan dan satu kehormatan tersendiri buat kami lagi nih. Bapak bisa menceritakan hal yang selama ini tidak dibicarakan atau tidak dibahas itu untuk Kitong. Kitong bicara soal politik, ekonomi, dan lain sebagainya, tapi bagian barang penting ini yang mempersiapkan kita ke depan, Kitong tidak bicara. Dan ini luar biasa sekali. Tapi saya mohon maaf sekali kepada teman-teman semua partisipan. Mungkin ada yang mau bertanya, semakin Bapak jelaskan, mungkin ada yang mau tanya pertanyaan yang lebih kritis atau mungkin pertanyaan yang lebih penting. Jadi saya mohon maaf, saya harus batasi sampai di sini. Berhubung dengan kita punya waktu. Terima kasih kepada teman-teman sudah berikan kesempatan untuk waktu ekstra lagi. Jadi waktu ekstra ini saya berikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak untuk menutupi kita punya section ini dengan kata-kata mungkin motivasi atau mungkin informasi tambahan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami. Baik, terima kasih, Lau. Bapak cuma mau bilang satu saja. Kau bisa rubah apa saja? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa kau rubah. Apalagi ketika kau sadar bahwa ada kekuatan dalam kau punya diri yang bersumber dari kekuatan yang mengatur universe ini. Kau hanya perlu rencanakan secara sadar dan arahkan kau punya hidup untuk lakukan apa yang kau mau untuk lakukan. Dan Papua punya masalah banyak. Tadi baru sebagian kecil masalah yang Bapak sampaikan. Bapak sedang bergumul dengan masalah itu. Dengan segala cara, dengan segala upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Yang paling penting saat ini adalah selesaikan dan tuntaskan apa yang ada di depan dulu. Kamu mengerti masalah itu. Sudah disampaikan. Oke. Boleh berpendapat, boleh menyampaikan sesuatu, tapi ingat, jangan habiskan waktu untuk apa yang kamu ajukan atau terangkan. Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan saat ini. Tuntaskan itu dan putuskan apa yang harus dilakukan setelah itu. Setelah ini. Sudah harus berpikir 5 tahun ke depan, dan juga sudah harus memilih masalah apa yang mau diselesaikan. Kita punya hidup ini semua atau mau kasih untuk merubah keadaan jauh lebih baik. Bapak sudah putuskan, Bapak punya hidup, Bapak taruh untuk pekerjaan ini. Tidak tertarik dengan yang lain-lain. Fokus pada apa yang Bapak mau selesaikan ini. Tidak usah kerja semua-semua. Tidak bisa. Kita terbatas. Kita cukup lakukan, kita punya bagian saja. Tuhan sedang bekerja di kita semua. Semua kita orang. Di semua bagian. Asal setiap orang melakukan dia bagian dengan baik, dengan sempurna, maka itu dia akan berdampak kepada yang lain-lain. Dan kita semua kepada dia, nanti akhirnya kita akan temukan dia punya hasil satu waktu. Kalau kita serius dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak serius dengan apa yang kita kerjakan, maka kita akan jalan dari satu kebingungan ke kebingungan lain. Kita akan jalan dalam ketidakpastian yang besar. Tapi kalau kita bisa selesaikan apa yang kita sedang lakukan saat ini dan kita bisa berhasil di situ, itu akan menjadi titik-titik apa langkah-langkah stepping stone untuk kemudian maju terus ke depan, untuk terus membangun kita punya hidup, tapi juga pada saat yang sama make our lives meaningful begitu. Kan yang paling penting hidup kita berarti begitu. Berarti bagi diri kita, keluarga, dan juga bagi masyarakat. Dan pada akhirnya semua yang berarti itu dia memuliakan Tuhan yang kita percaya begitu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak. Wah. Teman-teman, saya mengajak kita semua beri aplaus untuk kepada Bapak atas materi yang disajikan, kemudian yang lebih penting itu hikmat dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan titip lewat Bapak, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan terima kasih banyak untuk itu. Terima kasih. Kurang lebih dari kita seperti itu, tapi satu poin penting yang ingin saya highlight dari semua presentasi Bapak ini adalah ora et labora. Kita buat apa yang kita bisa, dan Tuhan akan buat apa yang Tuhan akan buat untuk kita. Itu penting sekali. Dan kita manfaatkan opportunity atau kesempatan yang ada, karena kesempatan yang kami dapat ini, mungkin teman-teman, saudara-saudara yang lain juga ingin mendapatkan hal yang sama. Tapi mungkin kita ini Tuhan beri kesempatan, atau mungkin kita jadi salah satu atau dua atau tiga yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin itu sedikit penegasan atau highlight dari saya apa yang disajikan atau disampaikan oleh Bapak. Sekali lagi, teman-teman kalau tertarik, nanti informasi sudah dibagikan semua, silakan dibaca. Dan untuk lebih dalam lagi, Bapak punya karya-karya ilmiah yang sudah dipublikasi, ada juga di situ, nanti silakan nanti di search di Google, go to Google Scholar atau mungkin any kind of mungkin yang bisa dicari, nanti silakan dibaca. Yang mau dihubungi langsung secara pribadi kepada Bapak, mau tanya lagi silakan. Bagian itu hubungan secara personal. Yang berikut, kami punya video ini, nanti teman-teman eksekutif akan publish di kami punya YouTube channel. Jadi everyone bisa watch, dan if you think that this is beneficial and this is important, then please feel free to share to others. Itu dari saya, dan terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada salah kata, mungkin kurang lebih dari saya seperti itu, dan saya silakan waktu kepada Christian. Thank you. Wah. Thank you so much. Baik, terima kasih lagi yang kami boleh sampaikan untuk Bapak yang sudah menyampaikan materi dan juga diskusi dan juga serta motivasi yang kami sejauh ini anak-anak mahasiswa butuhkan guidance dari orang tua, Bapak yang bisa kasih nasihat untuk kami sebagai kita punya acuan untuk selalu maju. Terlebih seperti tadi yang Bapak sampaikan, memang sangat berat ya, kadang-kadang pikir assignment ataupun hal-hal lain yang ya dunia ini ada, tidak tahu, sekeliling ini ada banyak yang happening, ada yang panggil untuk bikin ini, tapi bagaimana kita harus selalu fokus untuk pertama kita kejar Tuhan, baru hikmah dari Tuhan datang untuk kita, dan kita bisa selesaikan kita punya studi ini terlebih khusus. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak. Sehat selalu Bapak, semoga umur panjang, kita semua bisa kembali ke Papua dan ketemu Bapak untuk penuhi Bapak punya cita-cita. Bapak punya harapan besar untuk pendidikan di tanah Papua. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin terima kasih lagi kepada Lawrence dan juga teman-teman di bidang sudah pandu kita dalam diskusi kali ini, dan sangat luar biasa. Look forward untuk para talk selanjutnya lagi. Mungkin sebelum kita penutup, hanya sedikit announcement dan juga informasi. Next program akan ada kita punya Language Week. Nanti akan start hari Senin selama 1 minggu. Dan juga sebelum itu terima kasih lagi untuk Bapak. Beberapa bulan lalu kalau teman-teman lihat ada Biak Language Week, kita punya guidance kamus itu kita minta dari Bapak sendiri begitu. Jadi Bapak sebagai penulisnya, Bapak sebagai autor begitu, dan beberapa quotes, beberapa reference kita ambil dari situ dan kita taruh di kita punya Biak Language Week gitu. Jadi terima kasih banyak Bapak untuk selalu bersama dengan kami. Jadi next week akan ada Language Week apa? Itu masih tanda tanya, nanti teman-teman bisa ikuti kita di sosial media. Dan juga pengumuman selanjutnya lagi akan ada di sana. Jadi terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman sekalian di Australia ataupun New Zealand atau dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati, dan
sebagai penutup saya undang Kakak Nathan sebagai mewakili senioritas untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Wah, thank you Christian untuk Silakan Kakak. kesempatan. Terima kasih Christian atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Saya akan bimbing kita dengan doa secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Dan Papua datang di hadapan-Mu Tuhan dari berbagai latar belakang, berbagai tempat negara Tuhan. Tuhan, kami dibersatukan melalui media Zoom ini Tuhan. Kami membahas, kami berdiskusi, saling bertanya Tuhan tentang pendidikan di Papua Tuhan. Terima kasih kepada kami berdoa buat Pak Dr. Surel Mofu yang juga sebagai orang Papua, orang tua kami, putra terbaik Papua, yang dimana secara khusus di Oceania, juga di Indonesia dan di Papua Tuhan. Terima kasih Tuhan, suatu inspirasi yang Tuhan Engkau ajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami melakukan bagian kita Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberkerjakan bagian-Mu bagi setiap anak-anak Tuhan, untuk menuju Papua menjadi masa depan yang lebih baik Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pengurus PSAO, Tuhan Engkau pakai mereka, berikan mereka hikmat Tuhan, untuk bisa menghadirkan pembicara-pembicara hebat untuk masa depan Papua, masa depan anak-anak generasi Papua ke depan Tuhan. Terima kasih buat setiap pengurus, Tuhan Engkau berkati mereka, berkati setiap divisi yang ada. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang tua kami, Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Kami juga melihat situasi di Papua, secara khusus di bagian sumber daya manusia, SDM dan pendidikan kami serahkan Tuhan Engkau pakai setiap kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami menuju pada masa depan yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam para talk pada malam hari ini Tuhan. Tuhan Engkau pakai mereka, kehidupan mereka, Tuhan Engkau jamah. Berkati keluarga mereka, berkati studi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap teman-teman yang hadir pada kegiatan kami pada hari ini. Tuhan Engkau berkati kami, berikan kami waktu dan kesempatan untuk terus belajar Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Dalam meeting ini Tuhan, apapun yang kami pikirkan, yang kami bicarakan, hal yang tidak menyenangkan hati-Mu maupun setiap kami Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami, ucapan syukur kami bawa ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktu. Baik, terima kasih untuk Kakak Nathan yang sudah pimpin kita dalam doa penutup. Dan ya, segenap pengurus PSAO, sekali lagi mengucap syukur dan berterima kasih untuk waktunya, untuk kesediaannya. Sehat selalu dan ya harapan untuk Bapak selalu yang terbaik ke depan. Dan juga untuk teman-teman sekalian ya, bila mana terdapat ucapan ataupun kesalahan dalam jalannya kegiatan ini, kami dengan penuh kerenan hati, mohon maaf dan juga akan kami tingkatkan ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Shalom. Christian. Wah. Halo. Terima kasih, Bapak. Ya.